Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti terus mengejar sesuatu yang tidak pernah sampai? Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal pekerjaan, tapi ada rasa tidak puas yang terus mengikuti, seolah apapun yang kamu raih hari ini tidak cukup untuk besok. Kamu bangun pagi dengan daftar panjang di kepala. Kamu tidur malam dengan perasaan bahwa masih banyak yang belum selesai. Ada tekanan halus yang tidak terlihat, tapi terasa sangat nyata. Tekanan untuk lebih cepat, lebih banyak, lebih aman, dan yang aneh, semakin kamu berusaha mengamankan segalanya, semakin rapuh semuanya terasa. Kamu mungkin pernah melihat orang yang hidupnya terlihat lebih ringan. Mereka tidak terburu-buru, mereka tidak panik saat ada masalah, mereka tidak terobsesi dengan hasil. Tapi entah bagaimana, hidup mereka tetap berjalan. Bahkan lebih stabil daripada orang yang selalu gelisah, selalu bergerak, selalu khawatir kehilangan apa yang mereka miliki. Apakah mereka hanya beruntung? Apakah mereka tidak peduli? Atau justru ada sesuatu dalam ketenangan itu yang membuat mereka mampu menjaga apa yang datang ke hidup mereka dengan cara yang berbeda? Ketenangan bukan berarti pasif. Bukan berarti menyerah, bukan berarti tidak ambisi. Tapi ada perbedaan mendasar antara orang yang bergerak dari ketenangan dan orang yang bergerak dari ketakutan. Perbedaan itu tidak selalu terlihat di luar, tapi di dalam. Perbedaan itu seperti bumi dan langit. Orang yang gelisah bergerak karena takut kehilangan. Orang yang tenang bergerak karena tahu kemana ia pergi. Bayangkan dua orang yang sama-sama bekerja keras. Keduanya bangun pagi, bekerja seharian, pulang malam. Tapi satu orang pulang dengan tubuh lelah dan pikiran tenang. Satu lagi pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh cemas. Apa bedanya? Bukan soal berapa banyak mereka bekerja, tapi dari mana mereka bekerja. Yang satu bekerja dari dalam, yang satu lagi bekerja dari luar. Ketika kamu bekerja dari luar, kamu selalu bergantung pada kondisi. Jika kondisi baik, kamu merasa aman. Jika kondisi buruk, kamu panik. Hidup menjadi seperti naik perahu kecil di laut yang bergejolak. Setiap ombang sedikit membuatmu gemetar. Setiap angin membuatmu takut terbalik. Tapi orang yang tenang tidak naik perahu kecil. Mereka adalah laut itu sendiri. Ombak datang dan pergi, tapi kedalaman tetap tenang. Mereka tidak menghindar dari badai. Mereka hanya tidak membiarkan badai menentukan siapa mereka. Dan ini bukan soal kepribadian. Bukan soal dilahirkan dengan sifat tenang atau tidak. Ini soal dari mana kamu meletakkan pusat gravitasmu. Apakah di luar, di hal-hal yang bisa hilang kapan saja? Atau di dalam, di tempat yang tidak bisa diambil oleh siapapun? Sebagian besar dari kita diajari untuk mencari keamanan di luar, di rekening bank, di status pekerjaan, di pengakuan orang lain, dan semua itu penting. Tapi jika itu satu-satunya tempat kamu merasa aman, maka kamu tidak akan pernah benar-benar aman. Karena semua yang ada di luar bisa berubah, bisa hilang, bisa diambil. Ketenangan sejati datang ketika kamu sadar bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa hilang. Sesuatu yang tetap utuh, apapun yang terjadi di luar. Dan ketika kamu mulai hidup dari tempat itu, cara kamu menjaga rezeki berubah total. Orang yang gelisah memegang rezeki dengan erat, terlalu erat, seperti memegang pasir. Semakin kuat kamu genggam, semakin banyak yang jatuh. Mereka takut berbagi, takut salah langkah, takut kehilangan kontrol. Dan dalam ketakutan itu, mereka justru menciptakan kekacauan yang mereka hindari. Orang yang tenang memegang rezeki dengan tangan terbuka. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dipaksa untuk tinggal. Rezeki seperti air. Jika kamu buat wadah yang baik,
air akan tinggal. Jika kamu coba pegang dengan tangan kosong, air akan mengalir pergi. Dan wadah itu bukan rekening bank. Wadah itu adalah kamu, pikiranmu, sikapmu, cara kamu memandang apa yang datang dan pergi dalam hidupmu. Ada cerita sederhana yang sering terlupakan. Seorang petani punya ladang kecil. Setiap musim, ia menanam dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak membandingkan hasil panennya dengan tetangga. Ketika musim hujan terlalu deras, ia tidak panik. Ketika kemarau panjang, ia tidak putus asa. Ia hanya terus merawat tanahnya, memperbaiki yang bisa diperbaiki, menerima yang tidak bisa diubah. Tetangganya berbeda. Setiap musim, ia gelisah. Ia terus mengubah cara tanam karena takut gagal. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika hujan, ia khawatir kebanjiran. Ketika panas, ia khawatir kekeringan. Pikirannya tidak pernah berada di ladangnya, selalu di masa depan yang belum terjadi, atau di masa lalu yang sudah lewat. Siapa yang panennya lebih baik? Bukan yang paling pintar, bukan yang paling cepat, tapi yang paling tenang. Karena tanah merespons energi. Tanaman tumbuh dari perhatian, bukan dari kecemasan. Dan rezeki juga begitu. Rezeki datang ke tempat yang tenang. Bukan karena keajaiban, tapi karena ketenangan menciptakan ruang. Ruang untuk melihat peluang. Ruang untuk membuat keputusan jernih. Ruang untuk menerima dengan penuh syukur. Dan melepas tanpa penyesalan. Ketika pikiranmu gelisah, kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Semuanya terlihat seperti ancaman. Semuanya terasa mendesak. Kamu bereaksi, bukan merespons. Kamu berlari, bukan berjalan. Dan dalam ketergesaan itu, kamu melewatkan hal-hal penting. Peluang kecil yang sebenarnya besar. Keputusan sederhana yang sebenarnya tepat. Momen tenang yang sebenarnya adalah jawaban. Orang yang tenang tidak lebih pintar. Mereka hanya tidak mengacaukan sinyal dengan kebisingan. Ada satu hal yang jarang disadari. Rezeki bukan hanya soal mendapatkan, rezeki juga soal menjaga. Dan menjaga bukan berarti mengunci. Menjaga berarti merawat dengan bijak, menggunakan dengan sadar, dan membiarkan mengalir dengan alami. Orang yang gelisah menggunakan rezeki untuk menenangkan kegelisahan. Mereka belanja untuk merasa aman. Mereka menabung untuk merasa tenang. Tapi ketenangan yang dibeli tidak pernah bertahan lama, karena sumbernya salah. Mereka mencari ketenangan di luar, padahal ketenangan hanya bisa ditemukan di dalam. Dan ketika rezeki digunakan untuk menutupi kekosongan batin, rezeki itu tidak pernah cukup. Berapapun jumlahnya, tetap terasa kurang. Karena yang kosong bukan dompet, yang kosong adalah hati. Orang yang tenang tidak menggunakan rezeki untuk mengisi kekosongan. Mereka menggunakan rezeki sebagai alat, bukan tujuan. Mereka tahu bahwa uang adalah energi, dan energi mengikuti niat. Jika niatmu jelas, uang bekerja untukmu. Jika niatmu kacau, uang hanya menambah kekacauan. Ketenangan membuat niat menjadi jelas. Ketika kamu tenang, kamu tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Kamu tidak terjebak dalam keinginan yang tidak ada habisnya. Kamu tidak terpengaruh oleh standar orang lain. Kamu hidup dari dalam, bukan dari luar. Dan ketika kamu hidup dari dalam, rezeki yang datang adalah rezeki yang sesuai. Bukan yang terbesar, bukan yang paling mencolok, tapi yang paling cocok dengan jalanmu. Rezeki yang tidak membuatmu gelisah. Rezeki yang tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Banyak orang kehilangan diri mereka dalam mengejar rezeki. Mereka mendapatkan uang, tapi kehilangan waktu. Mereka mendapatkan status, tapi kehilangan kedamaian. Mereka mendapatkan pengakuan, tapi kehilangan jati diri. Dan di akhir, mereka bingung. Kenapa dengan semua yang mereka punya, mereka masih merasa kosong?
karena mereka tidak pernah tenang sejak awal. Mereka mengejar dari tempat yang salah, dan apapun yang didapat dari tempat yang salah tidak akan pernah terasa benar. Ketenangan bukan berarti tidak berusaha. Ketenangan berarti berusaha dari tempat yang utuh, bukan dari tempat yang pecah. Ketika kamu utuh, usahamu menjadi efisien. Tidak banyak energi yang terbuang untuk khawatir, untuk ragu, untuk membandingkan. Semua energi fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang, di sini, dengan apa yang kamu punya. Dan itu adalah kekuatan sejati. Bukan kekuatan untuk mengendalikan segalanya, tapi kekuatan untuk tidak perlu mengendalikan segalanya. Kekuatan untuk percaya bahwa kamu cukup, bahwa usahamu cukup, bahwa apa yang datang adalah yang seharusnya datang. Kepercayaan itu bukan kebutaan. Kepercayaan itu adalah ketenangan yang lahir dari pengalaman batin. Pengalaman bahwa hidup punya ritme sendiri. Bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Bahwa ada waktu untuk bergerak dan ada waktu untuk diam. Dan keduanya sama pentingnya. Orang yang tenang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Mereka tidak terjebak dalam kesibukan kosong. Mereka tidak bergerak hanya karena semua orang bergerak. Mereka tidak diam hanya karena takut salah. Mereka bergerak dan diam dari kesadaran, bukan dari reaksi. Dan dalam kesadaran itu, rezeki mengalir dengan lebih lancar. Bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka tidak menghalangi alirannya. Mereka tidak menciptakan bendungan dari ketakutan, dari keserakahan, dari keraguan. Mereka membiarkan rezeki datang dan pergi dengan penuh kepercayaan bahwa yang perlu tinggal akan tinggal. Jika kamu perhatikan orang yang tenang, mereka jarang mengeluh soal rezeki. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka tidak membawa beban mental tentang rezeki. Mereka bekerja, mereka berusaha, tapi mereka tidak menjadikan rezeki sebagai sumber kegelisahan. Mereka tahu bahwa rezeki adalah bagian dari hidup, bukan seluruh hidup. Dan ketika rezeki bukan seluruh hidup, rezeki tidak bisa menghancurkanmu ketika hilang. Rezeki tidak bisa membuatmu sombong ketika datang. Rezeki menjadi sesuatu yang kamu syukuri, bukan sesuatu yang kamu takuti. Rasa syukur itu penting, bukan syukur yang dipaksakan, bukan syukur yang hanya di bibir, tapi syukur yang lahir dari ketenangan. Syukur yang tahu bahwa apapun yang ada sekarang sudah cukup untuk sekarang. Tuhan kamu tidak ingin lebih, tapi kamu tidak membuat lebih itu sebagai syarat untuk bahagia. Orang yang gelisah selalu menunda kebahagiaan. Mereka bilang, aku akan bahagia kalau sudah punya ini. Aku akan tenang kalau sudah mencapai itu. Tapi ketika mereka sampai, mereka menemukan target baru. Dan kebahagiaan tetap jauh, karena kebahagiaan bukan di target. Kebahagiaan ada di perjalanan. Dan perjalanan hanya bisa dinikmati oleh orang yang tenang. Orang yang tenang bahagia sekarang. Bukan karena mereka sudah punya segalanya, tapi karena mereka tidak membutuhkan segalanya untuk merasa utuh. Mereka utuh apa adanya, dan dari keutuhan itu, mereka bergerak. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk mengekspresikan kepenuhan. Ada perbedaan besar antara bergerak dari kekosongan dan bergerak dari kepenuhan. Dari kekosongan, kamu selalu merasa kurang. Dari kepenuhan, kamu selalu punya sesuatu untuk diberi. Dan rezeki mengikuti energi memberi, bukan energi meminta. Ini bukan soal hukum mistis. Ini soal energi manusia. Ketika kamu datang dari tempat yang penuh, orang merasakannya. Mereka percaya padamu. Mereka ingin bekerja denganmu. Mereka ingin membantumu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tenang. Dan ketenangan itu menular. Orang yang gelisah juga menular. Tapi yang menular adalah kegelisahan. Orang merasa tidak nyaman di sekitarmu. Mereka merasa tertekan. Mereka merasa harus waspada. Dan dalam energi itu, rezeki sulit datang.
Karena tidak ada yang ingin berada di ruang yang penuh ketegangan, ketenangan menciptakan ruang yang aman. Ruang di mana orang bisa bernafas. Ruang di mana ide bisa muncul. Ruang di mana rezeki bisa masuk tanpa paksaan. Dan ruang itu dimulai dari dalam dirimu. Jadi bagaimana caranya menjadi tenang? Bukan dengan memaksa diri tenang. Bukan dengan berpura-pura tenang. Tapi dengan menghadapi apa yang membuatmu gelisah. Dengan melihat ketakutanmu. Dengan merasakan kecemasanmu. Bukan untuk dilawan, tapi untuk dipahami. Setiap kegelisahan punya akar. Dan akar itu biasanya adalah kepercayaan lama yang sudah tidak relevan lagi. Kepercayaan bahwa kamu tidak cukup. Kepercayaan bahwa dunia tidak aman. Kepercayaan bahwa kamu harus berjuang sendirian. Ketika kamu mulai memeriksa kepercayaan itu, ketika kamu mulai mempertanyakannya, sesuatu berubah. Kamu mulai melihat bahwa banyak dari ketakutanmu tidak nyata. Banyak dari kecemasanmu adalah bayangan masa lalu yang kamu proyeksikan ke masa depan. Dan ketika kamu sadar itu, bayangan itu mulai pudar. Ketenangan bukan hasil dari hidup yang sempurna. Ketenangan adalah hasil dari pikiran yang jernih. Pikiran yang tidak lagi dipenuhi oleh cerita-cerita lama. Pikiran yang bisa melihat apa yang ada, bukan apa yang ditakutkan. Dan pikiran yang jernih membuat keputusan yang jernih. Keputusan tentang uang, keputusan tentang pekerjaan, keputusan tentang hubungan, keputusan yang tidak didasarkan pada ketakutan, tapi pada kebijaksanaan. Orang yang tenang bukan orang yang tidak pernah takut. Mereka hanya tidak membiarkan ketakutan yang mengemudi. Mereka merasakan takut, tapi mereka tidak menjadi takut. Dan dalam jarak itu, mereka bebas. Bebas untuk memilih. Bebas untuk bergerak. Bebas untuk menjaga rezeki dengan cara yang sehat. Cara yang sehat bukan cara yang sempurna. Cara yang sehat adalah cara yang seimbang. Tidak terlalu pelit, tidak terlalu boros, tidak terlalu kaku, tidak terlalu longgar, tidak terlalu serius, tidak terlalu santai. Seimbang, seperti berjalan di jalan yang lurus. Tidak perlu berlari, tidak perlu berhenti. Hanya berjalan dengan ritme yang alami. Dan ritme alami itu berbeda untuk setiap orang. Tidak ada rumus universal. Yang ada adalah kesadaran. Kesadaran tentang apa yang benar untukmu. Tentang apa yang membuatmu tenang. Tentang apa yang membuat energimu mengalir, bukan tersumbat. Ketika energimu mengalir, rezeki mengalir. Ketika energimu tersumbat, rezeki tersumbat. Sederhana, tapi tidak mudah. Karena untuk membuat energi mengalir, kamu harus melepaskan banyak hal. Melepaskan kontrol, melepaskan kepastian palsu, melepaskan ilusi bahwa kamu bisa mengatur segalanya. Kamu tidak bisa mengatur segalanya, tapi kamu bisa mengatur dirimu sendiri. Dan ketika kamu mengatur dirimu dari tempat yang tenang, hidup mengatur sisanya. Ini bukan kepasrahan, ini adalah kerjasama. Kerjasama antara usahamu dan misteri hidup. Kamu melakukan bagianmu dengan penuh kesadaran. Hidup melakukan bagiannya dengan cara yang tidak selalu kamu mengerti. Dan di tengah-tengahnya ada ketenangan. Ketenangan yang tahu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan itu sudah cukup. Orang yang tenang tidak sempurna. Mereka hanya tidak menuntut kesempurnaan dari diri sendiri atau dari hidup. Mereka tahu bahwa hidup adalah proses. Proses belajar. Proses tumbuh, proses menjadi lebih utuh. Dan dalam proses itu, rezeki datang bukan sebagai hadiah, tapi sebagai hasil alami dari cara kamu berada. Cara kamu berada lebih penting dari apa yang kamu lakukan, karena apa yang kamu lakukan akan berubah. Tapi cara kamu berada adalah fondasimu, dan fondasi yang tenang bisa menopang bangunan apapun. Jadi kenapa orang tenang lebih mudah menjaga rezeki? Bukan karena mereka punya strategi khusus, bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka tidak melawan diri mereka sendiri. Mereka tidak menghabiskan energi untuk khawatir, untuk ragu, untuk membandingkan.
Mereka menggunakan energi untuk hal yang penting, untuk bekerja dengan fokus, untuk memberi dengan tulus, untuk menerima dengan syukur. Dan dalam kesederhanaan itu, ada kekuatan. Kekuatan yang tidak perlu berteriak, kekuatan yang tidak perlu membuktikan, kekuatan yang hanya ada, dan orang merasakannya. Rezeki mengikuti kekuatan itu. Bukan kekuatan yang memaksa, tapi kekuatan yang menarik. Kekuatan yang lahir dari ketenangan. Ketenangan bukan tujuan akhir. Ketenangan adalah jalan. Jalan yang bisa kamu pilih setiap hari, setiap saat. Di tengah kesibukan, di tengah masalah, di tengah ketidakpastian, kamu selalu bisa kembali ke ketenangan. Karena ketenangan bukan di luar, ketenangan ada di dalam. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya darimu, kecuali kamu sendiri yang melupakannya. Jadi mulai dari sini. Dari napas berikutnya yang kamu ambil dengan sadar. Dari keputusan berikutnya yang kamu buat dengan jernih. Dari langkah berikutnya yang kamu ambil tanpa terburu-buru. Ketenangan itu tersedia. Sekarang. Di sini. Dalam dirimu. Dan ketika kamu menemukannya, kamu akan melihat bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus kamu kejar. Rezeki adalah sesuatu yang datang ketika kamu sudah siap menerimanya dengan hati yang tenang.